Renungan hari Sabtu 27 Februari 2021. Masa puasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudarimu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pokok bacaan hari ini tentang Yesus dan hukum Taurat. Mungkin kita menarik tema kasih Yesus yang bercermin kepada kasih Bapa. Apa arti cinta yang sungguh menurut Injil hari ini? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita mengamati secara cermat, ada perbedaan antara hukum lama Taurat dan hukum baru yang diajarkan oleh Yesus. Paham yang lama mengajarkan agar kita mencintai sesama dan membenci musuh kita. Ajaran Yesus menantang praktik ini dengan menekankan aspek cinta yang lebih mendalam, yakni mencintai orang yang dianggap musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Berikut ini beberapa aspek penting yang perlu direnungkan dari inspirasi bacaan hari ini. Pertama-tama, cinta Bapa. Lanjutan kepada ayat berikutnya sebagai konsekuensi dari cinta Yesus ini kepada murid-muridnya, agar menghayati hidup yang utuh dalam diri Bapa. Demikian firman Tuhan mengatakan, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dapat dimengerti secara gamblang bahwa cinta itu diperuntukkan bagi semua orang, karena kita semua adalah anak-anak Allah yang sama. Semua kita memiliki hak dan martabat, karena cinta yang berasal dari Bapa itu sama untuk semua kita sebagai anak pilihannya. Pada ayat selanjutnya mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dengan kata lain, kita harus bercermin pada cinta Bapa. Karena dalam cinta Bapa ada cinta sejati. Itu berarti kita harus mencintai semua orang, sebagaimana Bapa mencintai kita semua. Dan cinta Bapa itu adalah cinta yang benar, karena dari dalam hati Bapa lahirlah cinta yang sempurna. Kedua aspek yang perlu ditinjau, cinta Yesus. Dalam teks kitab suci ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menghidupi rahasia kerajaan Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk bertindak adil dan merata dalam hal cinta.
Mencintai musuh, berdoa kepada yang membenci kita adalah menukar hal-hal yang buruk dengan hal-hal yang baik. Karena ukuran yang dipakai oleh Kristus adalah ukuran kasih yang memberikan hidup, dan hidup itu dalam pemerataan, mempertemukan yang saling terpisah, dan memberi perdamaian bagi mereka yang bermusuhan. Cinta Yesus itu mencintai sampai merasa sakit, mencintai sampai tetes darah yang terakhir, cinta yang penuh pengorbanan bahkan sampai di kayu salib. Karena itu Yesus mengatakan, cintailah musuhmu, tidak hanya berarti pengampunan saja, tetapi juga secara lebih mendalam dimengerti sebagai cinta terhadap semua orang. Dengan itu Yesus memberi arti teologis dan universalitas dari cinta itu sendiri. Nah, disinilah terletak makna dari cinta yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Ajaran Yesus memberikan arti dan ciri khas yang baru dari cinta yang benar, dan harus diartikan sebagai suatu cinta yang juga diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak kita senangi. Justru ini yang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus, baik di zaman Yesus bahkan sampai sekarang ini. Karena lebih mudah mencintai orang yang kita senangi daripada mereka yang membenci kita. Aspek ketiga, cinta kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai aplikasi dalam hidup kita, sebagaimana kita harus mengkonkretkan pengajaran Yesus ini dalam hidup kita sehari-hari. Maksudnya dimensi cinta ini perlu diperdalam agar bisa dipahami dan dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Sabda Allah itu bukan saja sesuatu yang mati, tapi menjadi warisan nuansa yang hidup dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Ketika Yesus mengatakan cintailah sesamamu manusia, itu berarti mencintai semua orang yang berada di samping kita. Dan barangkali kita bertanya, siapa itu sesama kita? Apakah orang dekat saja atau semua orang lain juga termasuk yang membenci kita? Kita perlu meminta terang ilahi untuk membangun dalam diri kita semangat dan kekuatan serta keberanian untuk mencintai sebagai mana Yesus mencintai kita, agar cinta kita menyerupai cinta Yesus dan cinta Bapa sendiri. Itulah cinta yang benar dan cinta yang sejati. Semoga renungan ini menghasilkan buah-buah cinta yang baru bagi hidup kita dan hidup semua orang. Selamat akhir pekan dan selamat berpuasa. Amin.